Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita selalu bersyukur pada Allah dengan segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Shallallahu alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, semua kita tentu kalau berbuat salah kita akan berusaha agar kesalahan kita ini tidak diketahui orang lain. Kita akan sudah terlanjur bersalah, hati kita merasa resah dan kita tidak ingin sama sekali kesalahan kita ini diketahui oleh orang lain. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ada suatu kesalahan, dosa-dosa yang kita tidak merasa malu diketahui orang lain. Kita bahkan merasa tidak apa-apa melakukan dosa-dosa ini, padahal ini adalah dosa yang teramat besar. Seperti yang dalam firman Allah yang dibacakan tadi, bahwa tinggalkanlah riba jika kamu orang yang beriman. Jadi riba ini dikaitkan dengan iman. Semua kita orang mukmin disuruh meninggalkan riba, tapi terang-terangan kita juga melakukan riba di negeri ini. Bahkan riba ini juga disponsori oleh pemerintah kita. Sejarahnya riba ini kalau dalam Al-Quran sudah jelas sejak dari 14 abad yang lalu, itu dosa besar. Dan bahkan riba yang pertama kali dilarang oleh Rasulullah adalah praktek riba yang dilakukan oleh paman beliau sendiri, Abbas bin Thalib. Beliau berdagang dan beliau meminjamkan uang kepada orang yang berdagang dengan keuntungan atau dengan riba sekian. Kemudian riba ini dikembangkan oleh kafir Yahudi. Yahudi mengembangkan riba ini dan dengan berbungkus dengan nama yang sangat indah sekali, namanya bunga. Jadi dosa besar riba dalam Al-Quran dalam prakteknya oleh Yahudi diganti namanya dengan yang sangat indah, bunga, sehingga kita memperoleh bunga atau memberikan bunga sepertinya memang tidak apa-apa, padahal itu adalah istilah yang digunakan oleh Yahudi pertama kali mengganti istilah riba dengan bunga. Dan sekarang memang mengganti-ganti istilah ini memang sudah kebiasaan kita. Orang maling, orang pencuri diganti dengan korupsi. Korupsi memang tidak ada dalam Al-Quran dan juga tidak ada dalam hadis Nabi. Padahal itu sudah jelas maling besar. Pencuri saja, pencuri kecil saja sudah dipotong tangannya. Apalagi pencuri besar yang mencuri uang rakyat, itu adalah maling besar, tapi diganti dengan korupsi, koruptor. Kemudian juga seperti suap, sogok diganti dengan gratifikasi. Mungkin sebagai kita tidak tahu namanya begitu bagus, gratifikasi. Padahal itu adalah uang sogok, uang pelicin.
macam-macam lah istilah untuk menghaluskan atau mengaburkan hati. Kembali kita kepada riba tadi. Lanjutkan dari firman Allah tadi bahwa tinggalkanlah riba jika kamu orang beriman. Kemudian dilanjutkan Allah dalam surat berikutnya, dalam surat Al-Baqarah, akhir-akhir surat Al-Baqarah. Fa'ilam taf'alu fattaqun fa'ilam taf'alu fa'zanu biharbin minallah. Nah, Bapak Ibu sampaikan, dosa yang lain tidak ada diancam dengan perang dari Allah dan Rasul. Sedangkan riba ini diancam perang oleh Allah dan Rasulnya. Jika kita sadari betapa ngerinya kita dengan riba ini diancam berperang melawan Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasul. Jika kamu tidak menegakkan riba, maka undang perang kepada Allah dan Rasulnya. Alangkah ngerinya kita ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi mungkin karena kita belum menyadari betul bahwa riba ini adalah dosa yang sangat besar. Kalau di negeri kita ini, riba ini dibawa oleh kafir Belanda yang menjajah kita. Jadi selama 350 tahun kita dikenalkan dengan riba atau istilah bunga tadi. Belanda, kafir Belanda menjajah kita dan membawa riba yang dilarang Allah dan Rasul tadi dengan istilah bunga. Nah, waktu itu mungkin karena kita dijajah atau kita mungkin memang belum menyadari betul sehingga terbawa kita untuk makan riba ini. Nah, kalau tidak salah para ahli ulama pun sejak dulu sudah melarang riba, tapi karena memang lembaga keuangan yang menyebutkan riba ini diperlukan untuk pembiayaan, untuk usaha, menyimpan uang dan lain-lain, kirim dengan uang, sehingga dengan alasan darurat riba ini kita lakukan. Kemudian di tahun sekitar tahun sebelum tahun 2000 sudah ada bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Jadi tidak memakai sistem riba yang diharamkan Allah, tapi dengan memakai sistem bagi hasil, namanya bank syariah. Bank syariah yang pertama itu kalau tidak salah 1998 sebelum tahun 2000. Kemudian di akhir tahun 99 atau sebelum tahun 2000 baru muncul beberapa bank syariah. Kemudian setelah tahun 2000 Majelis Ulama kita sudah mengeluarkan fatwa bahwa riba ini adalah dosa besar. Jadi saudara juga kalau fatwa dari Majelis Ulama dunia itu sudah lama ada fatwa mengatakan riba ini haram. Tapi karena di negeri kita karena keadaan darurat belum ada bank syariah dengan alasan darurat, fatwa itu belum dikeluarkan. Baru setelah ada bank syariah di negeri kita ini baru dikeluarkan oleh Majelis Ulama kalau tidak salah tahun 2002 bahwa riba ini adalah haram. Dan disebutkan dengan jelas bahwa bunga yang ada di perbankan itu termasuk riba. Karena riba memang sudah tahu diharamkan, tapi bunga itu disebut memenuhi unsur riba sehingga bunga ini diharamkan. Itu sudah fatwa Majelis Ulama. Tapi anehnya setelah ada bank syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam, kita, saudara-saudara kita, malah masih memilih bank konvensional yang menerapkan sistem riba tadi. Dan juga diberi contoh oleh pemerintah kita, bahkan ulama-ulama kita pun masih banyak yang bertransaksi di bank konvensional yang menerapkan sistem riba. Dan malah yang paling ironis sekali, saudara-saudara kita yang mau berangkat haji, karena hajinya malah dibungakan, diribakan di bank-bank konvensional oleh
bahwasanya merupakan riba yang memenuhi syariat Islam, yang beroperasi sesuai syariat Islam. Tapi sebagian besar dana haji ini malah diputarkan, dibungakan, diribakan di bank-bank konvensional. Kalau kita ingat hadis Rasulullah mengenai besar ini memang sangat mengerikan. Semua kita tahu persis kalau berzina ini adalah dosa besar dan kita sangat malu kalau diketahui orang lain seseorang telah berzina. Disimpan, disembunyikan zina ini. Karena begitu malunya kita di masyarakat karena telah berzina. Padahal dosa riba ini lebih besar dari dosa 36 kali berzina. Apa lagi kita itu? 36 kali berzina seperti itu besarnya dosa riba ini lebih besar daripada 36 kali berzina. Ini kan. Kemudian lagi hadis Nabi, riba yang pada ringan ini dosanya seperti lelaki yang menzinahi ibunya. Sangat mengerikan karena riba ini menghancurkan sendi-sendi ekonomi masyarakat. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan sedekah dan memusnahkan riba. Artinya riba ini kalau tidak musnah tidak ada berkahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada kenalan yang bekerja di lembaga yang menerapkan riba tadi, gimana? Apakah hatinya bahagia? Hatinya tentram damai setiap menerima gaji dari lembaga yang menerapkan sistem riba. Kelihatannya mungkin mereka senang bekerja dengan kendaraan yang bagus, dengan pakaian yang bagus, kantornya bagus, ruangannya bagus, ber-AC. Tapi coba tanya, itu tandanya pada orang mukmin yang datang ke masjid lagi. Apakah bahagia dengan tentram hatinya bekerja di lembaga keuangan yang menerapkan sistem riba? Pasti jawabannya tidak tentram, tidak tentram. Tapi mau keluar ada rasa takut karena mencari kerja tidak sulit. Dan itu yang mengatakan tidak tentram itu bukan kita, bukan saya, tapi Allah dalam surat yang panjang, dalam surat Al-Baqarah juga. Saya tidak hafal surat Al-Baqarah ayat berapa, tapi sekitar akhir-akhir surat Al-Baqarah, sekitar surat 275 ke atas. Di situ disebutkan orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, mereka seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Jadi orang makan riba tidak bisa berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit dia tidak. Itu bunyi firman Allah. Mungkin bapak-bapak bisa lihat nanti bagaimana firmannya, saya tidak hafal. Ini artinya kira-kira itu, bahwa orang-orang yang makan riba ini tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit dia gila. Alhamdulillah misalnya. Mohon maaf atas segala penyampaian yang kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.